Beastmaster. Bab 61 sampai dengan 62. Bab 61 Super Ganda. Pertempuran balas dendam. Permintaan Profesor Zou. Sekelompok orang di pinggir lapangan, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, siapa yang berikutnya? Naik, naik, naik. Itu sama untuk semua orang. Tepat ketika mereka mendorong 1, 2, 2 dan 3, sebuah suara yang jelas terdengar. Saya datang. Kebaikan. Semua orang menoleh ke belakang, dari mana datangnya prajurit itu. Qi Yue keluar dari kerumunan. Qiao Bai tersenyum, dan mata Xiao Wu berbinar ketika dia melihat ke arah Qi Yue. Oh, rubah datang. Hari balas dendam burung telah tiba. Xiao Wu berdiri di atas Shadow Leopard dan melompat lebih bersemangat. Qi Yue melihat gerakan Xiao Wu, dan tanpa sadar matanya beralih ke Qiao Bai. Qiao Bai mengerti apa yang dipikirkan Qi Yue. Saya ingin mengatakan bahwa kebiasaan Xiao Wu tidak ada hubungannya dengan saya, apakah Anda percaya? Qiao Bai berkedip dan berkata dengan serius. Qi Yue mengangguk, saya mengerti, saya mengerti. Qiao Bai, bagus sekali, saya tidak percaya sepatah kata pun. Qiao Bai menghela nafas dengan lucu dan berhenti menjelaskan. Itu benar-benar karena, itu tidak masuk akal sama sekali. Sebenarnya, Xiao Wu tidak memiliki hobi ini pada awalnya, tetapi saya tidak tahu apakah itu karena peningkatan kekuatan dan garis keturunan, dan sorak-sorai orang-orang di sekitarnya, naluri Xiao Wu untuk pamer sebagai burung secara bertahap menjadi lebih kuat. Memenangkan pertempuran, maka kamu harus memamerkan bulu indahmu. Gerakan pamer Xiao Wu juga berubah dari melompat beberapa kali di bahu Qiao Bai menjadi menari di atas mayat lawannya. Pertama kali Xiao Wu melakukan ini, Qiao Bai merasa pandangan lawan padanya telah berubah. Lawan, sial. Orang ini sengaja melakukannya. Dia mengejek, dia memprovokasi. Tidak, saya ingin menelepon Anda kembali. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menelan nafas ini sama sekali. Setelah 2 ronde, Qiao Bai tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia menjadi iblis besar di tempat latihan. Apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Semua nama panggilan diberikan oleh orang lain, dan dipanggil Raja Iblis Agung, sepertinya tidak buruk. Ada lebih banyak orang yang datang untuk melawannya, jadi Qiao Bai membiarkan orang lain mengatakan apapun yang mereka inginkan. Dia tidak bisa membungkam orang-orang itu. Tapi saat bertemu kenalan, Qiao Bai masih merasakan rasa malu yang paling mendasar. Ahem, Qiao Bai terbatuk 2 kali, ayo. Qi Yue mengangguk. Barbie King Kong yang mengenakan rok merah muda dengan cepat mengambil kembali Shadow Leopard dan memberi jalan bagi Qi Yue. Qi Yue berjalan ke sisi berlawanan dari Qiao Bai, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan penuh semangat, keluarlah, Ratu Rubah Api. Yingyo gelombang. Begitu rubah besar berambut panjang berwarna merah dengan penampilan mempesona dan mata menawan muncul, langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Baik itu penonton di auditorium atau para Beastmaster yang mengelilinginya, mata mereka tiba-tiba terbuka lebar dan rapi, mereka semua berseru serempak, wow! Rubah besar yang cantik. Bahkan banyak orang yang merasa telah melihat wanita bertelinga rubah yang sebenarnya. Baunya seperti rubah betina. Ada juga sejumlah kecil orang cerdas yang mengenali identitas sebenarnya dari Ratu Rubah Api, dan seruan mereka tidak kalah dengan mereka yang hanya tertarik dengan kecantikannya. Wow, Ratu Firefox. Ini Ratu Firefox yang asli. Saya pikir konferensi akademis selama liburan musim panas itu palsu. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar melihat Ratu Firefox dengan mata kepala sendiri hari ini. Bagaimana rubah api kecil bisa berevolusi begitu indah? Sialan, istri baruku menggodaku tepat di depanku. Aku juga akan mengontrak rubah lain kali. Aku bilang, iblis besar itu terlihat familiar. Iblis besar adalah jenius muda yang telah meneliti rute evolusi baru rubah api kecil. Orang-orang di pinggir lapangan berkomunikasi seperti ini. Pandangannya pada Qiao Bai menjadi semakin luar biasa. Pada bulan ini, Qiao Bai berhasil menetapkan status raja yang memang layak diterimanya di tempat pelatihan pemula.
Tidak ada yang akan meragukan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qiao Bai dan Xiao Wu. Meskipun mereka meneriakkan ketidakpuasan, di dalam hati mereka sedikit banyak diyakinkan oleh Xiao Wu. Dalam pandangan mereka, tidak ada keraguan bahwa Qiao Bai akan menjadi master binatang yang kuat dan berkuasa, dan mereka dapat memahami dan menerimanya. Tetapi apa yang mereka dengar hari ini? Ternyata Qiao Bai tidak hanya pandai melatih hewan peliharaan, Qiao Bai juga seorang jenius dalam penelitian ilmiah. Para penonton yang bersiap untuk menguasai binatang itu. Berhenti bicara, berhenti bicara. Jika Anda terus berbicara, mentalitas mereka akan benar-benar runtuh. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Apakah karena mereka tidak menambah uang untuk berbuat curang saat memainkan permainan kehidupan? Banyak orang menangis. Qiao Bai dan Qi Yue tidak memperhatikan bisikan di sekitar mereka. Karena, ketika Ratu Rubah Api dan Xiao Wu saling memandang, sepertinya ada suara kilat dan guntur di lapangan. Percikan beterbangan. Hanya dengan menatap mata satu sama lain, Xiao Wu dan Ratu Rubah Api tersulut api yang berkobar. Xiao Wu, bekerja keras, hari ini adalah pertempuran balas dendammu. Qiao Bai tahu apa yang dipikirkan Xiao Wu. Saya juga tahu mengapa Xiao Wu tidak bisa melupakan Firefox kecil yang pernah ia lawan. Pertarungan dengan Xiao Huohu merupakan pertarungan pertama Xiao Wu, dan hasilnya adalah kegagalan lainnya, yang meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Wu. Xiao Wu tidak kalah dalam pertempuran berikutnya. Tapi Xiao Huohu tetaplah yang paling unik bagi Xiao Wu. Kekalahan dari Xiao Huohu bukan karena kekuatan, tetapi karena pengalaman. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh Xiao Wu dan harus menggunakan pertarungan yang lebih intens untuk membuktikan kekuatannya. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan terbang di udara, dengan sepasang mata hitam cerah. Ratu Rubah Api juga menatap Xiao Wu, pupil matanya benar-benar berubah menjadi sosok predator. Pertarungan kedua kubu belum dimulai, dan para penonton yang menyaksikan tanpa sadar menahan nafas karena takut tidak sengaja mengganggu suasana khusus. 3, 2, 1. Permainan dimulai. Dengan bendera kecil berkibar di tangan wasit jatuh. Suasana yang sangat tegang tiba-tiba terjadi. Ratu Firefox, aura seorang raja. Qi Yue memimpin serangan segera setelah dia muncul, berniat menggunakan momentumnya untuk menakut-nakuti Xiao Wu, dan kemudian menyerang Xiao Wu. Ying Yo gelombang. Saat Qi Yue selesai berbicara, Ratu Rubah Api melepaskan aura yang sangat kuat. Sosoknya yang sudah bangga menjadi lebih bangga dengan aura khusus yang sepertinya mampu mengembun menjadi suatu entitas. Meremehkan semua makhluk hidup. Tetapi apakah itu Qiao Bai sendiri atau para master binatang yang mengawasi di sekitarnya? Ekspresi mereka sedikit aneh, sedikit, hanya sedikit. Aura seorang raja. Saya tidak tahu apakah itu ilusi mereka, tapi rasanya tidak mengintimidasi seperti saat Xiao Wu menggunakannya sebelumnya. Rasanya aura Raja Rubah besar tidak mampu menekan mereka. Memikirkan hal ini, para master binatang persiapan dan hewan peliharaan mereka yang mengawasi, dan hampir semuanya dihancurkan oleh Xiao Wu, gemetar, mereka tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk iblis besar tanpa menyadarinya. Brengsek, mereka sama sekali tidak menginginkan ini. Jika ini terus berlanjut, mereka akan benar-benar bergabung untuk membunuh. Iblis besar. Qiao Bai, rasa dingin di punggung.jpg. Qiao Bai mengabaikan perasaan sekilas itu, dengan senyuman di bibirnya. Para master binatang yang menonton semuanya bisa merasakan perbedaannya. Aura Raja Ratu Rubah Api tidak berpengaruh sama sekali pada Xiao Wu. Xiao Wu, gunakan super ganda. Ya. Qi Yue, yang sedang menunggu Qiao Bai dan Xiao Wu berjuang, memiliki serangkaian tanda tanya di wajahnya. Qi Yue memandang mereka dengan sedikit keanehan yang tidak dapat dipahami di matanya. Tidak, gunakan super ganda. Qiao Bai, apakah kamu yakin tidak ada masalah? Super ganda, setelah digunakan, kerusakan yang disebabkan oleh serangan keterampilan terakhir akan diulangi pada lawan, menggandakan kerusakan 30% kemungkinan menggandakan kerusakan lagi.
Ketika gerakan sebelumnya menyebabkan kerusakan besar pada hewan peliharaan lawan, kerusakannya dapat digandakan lagi. Ini adalah keterampilan atribut khusus yang sangat praktis. Masalahnya adalah, Xiao Wu tidak menyakiti Ratu Rubah Api. Tidak ada gelombang kerusakan pertama, bagaimana kerusakannya bisa berlipat ganda. Detik berikutnya, 8 pilar api yang menyala-nyala muncul dari tanah, mengelilingi Ratu Rubah Api di tengahnya. Api panas yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan melompat, seolah menari di udara. Cahaya api yang luar biasa dan gelombang panas yang menyengat-menyengat semua orang yang hadir, termasuk mata Qi Yue. Qi Yue, Lin Weiwei, apa yang terjadi? Ini adalah tarian api Ratu Rubah Api. Suara Qi Yue penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lin Weiwei, yang menonton dari pinggir lapangan, tidak tampil lebih baik. Mulut Cherry kecil itu sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Dance of Flame, siapa yang menggunakannya? Xiao Wu. Mari kita tidak membicarakan apakah Xiao Wu mengetahui keterampilan ini. Alasan utamanya adalah mereka tidak melihat Xiao Wu menggunakannya. Ratu Rubah Api juga dikejutkan oleh tarian api yang tiba-tiba dan membuka mata rubahnya yang terbalik. Cahaya merah menyala tercetak di matanya, yang penuh dengan keterkejutan. Tetapi Ratu Firefox tetaplah Ratu Firefox. Sebagai makhluk luar biasa dengan atribut raja dari Ratu Rubah Api tidak hanya mengacu pada raja di antara rubah api kecil, tetapi juga raja yang menggunakan api. Ying. Ratu Rubah Api menengadah ke langit dan meraung, suaranya yang merdu dan menawan bergema di seluruh tempat. Api yang mengelilinginya juga menyebar ke segala arah. Tepat ketika api hendak keluar dari area yang ditentukan di medan pertempuran, perisai energi transparan dan biasanya tidak terlihat muncul, mengendalikan api dengan ketat di area tempat Xiao Wu dan Ratu Rubah Api bertarung. Qiao Bai dan Qi Yue, yang paling dekat dengan mereka, tidak terpengaruh sama sekali. Para master binatang yang mengawasi di dekatnya semuanya berhenti bernapas tanpa sadar. Halo, orang baik. Ini pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa kerusakan di medan perang tidak akan berdampak pada mereka tetap akan panik ketika benar-benar menghadapi situasi yang mengancam nyawa dan keselamatan tersebut. Kemampuan alami Ratu Rubah Api dalam mengendalikan api berarti tarian api tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Hanya sebagian kecil bulunya yang terbakar, dan rambut panjangnya langsung menjadi pendek. Setelah melihat mau-mau yang terbakar, Ratu Firefox menatap Xiao Wu dengan mata tajam. Menunggu Ratu Firefox melakukan serangan balik, penggandaan super membuat bulunya menjadi lebih pendek. Jika terbakar lebih lama, sebagian kecil bulunya akan menjadi botak. Ratu Rubah, Ying Yo, tidak tahan. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak dapat saya tanggung. Ratu Rubah Api, gigitan api. Qi Yue melihat kemarahan Ratu Rubah Api, menyerang saat setrika masih panas, dan meminta Ratu Rubah Api untuk memberikan 200% kerusakan dengan 100% kebencian terhadap Xiao Wu. Xiao Wu, gunakan sihir kedipan dan dekati itu. Qiao Bai memberitahu Qi Yue dengan fakta bahwa Xiao Wu sekarang bukan lagi Xiao Wu seperti 2 bulan lalu. Keterampilan terbang, yang dulunya merupakan kekurangan, tidak dapat lagi membatasi Xiao Wu. Dengan tubuhnya yang gemuk dan kecil, Xiao Wu terbang cepat dan ganas di udara. Ingin memukul Xiao Wu dengan satu pukulan. Kemudian kita masih harus melihat seberapa baik kita berlatih dengan target langsung. Xiao Wu melebarkan sayapnya, dan cahaya serta kembang api yang menyilaukan muncul lagi di lapangan. Tubuh kecil Xiao Wu tersembunyi dalam cahaya yang menyilaukan ini, seperti kilat hitam, menghindar ke kiri dan ke kanan sambil dengan ganas mendekati Ratu Rubah Api. Ratu Firefox, gunakan tabir asap. Xiao Wu, gunakan pek. Dua suara terdengar bersamaan. Asap tebal, menyengat dan mencolok mengepul dari ladang, tapi itu sudah terlambat. Xiao Wu mendekati tubuh Ratu Rubah Api, dan dengan akurat mematuk perut Ratu Rubah Api dengan paruhnya yang tajam di tempat bulu perutnya akan terbakar habis.
Ratu Rubah yang merasakan arah serangan Xiao Wu, garis bawah O. Mata Ratu Rubah Api sangat bulat. Burung nakal, itu bulu. Ini benar-benar akan hilang. Ratu Rubah Api melambaikan cakarnya yang berbulu dan hendak menangkap Xiao Wu. Xiao Wu, hei gelombang. Mengandalkan tubuh mungilnya, kelincahan dan kemudahan menghindar, Xiao Wu menyerah pada serangan yang tepat dan tepat sasaran dan beralih ke serangan diam-diam multi arah, menggigit di sini dan menggigit di sana. Dalam kilatan cahaya, kembang api, dan asap yang mengepul. Apakah itu Qiao Bai dan Qi Yue yang bertarung satu sama lain, para Beastmaster yang menonton, atau penonton yang duduk di kursi, tidak ada yang terlihat. Tapi mereka bisa mendengar jeritan Ratu Rubah Api yang semakin menusuk dan jengkel. Ying, ying ying yo, ying 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 gelombang, burung nakal, burung besar yang jahat, jangan lagi menahan rambutnya di mulutmu. Xiao Wu, jangan dengarkan, Rubah melantunkan sutra. Hei gelombang, makanlah bagian ekornya, makanlah pantatmu, bersikaplah adil juga di dalam, oh haha. Tidak sengaja, sebagian kecil rambut di perut saya menjadi botak total. Akhirnya menyadari keseriusan masalahnya, Xiao Wu berhenti bermain petak umpet dengan Ratu Rubah Api dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, mengepakkan sayapnya. Burung tidak melakukan apapun, burung tidak mengetahui apapun. Burung itu adalah burung yang baik. Ketika asap dan lampu kilat sudah hilang. Tanda hubung. Saya tidak tahu siapa yang tidak bisa menahannya terlebih dahulu dan tertawa kecil. Di tempat yang sunyi, hal itu terlihat sangat keras, dan keras. Bilah mata Ratu Rubah Api akan segera tiba. Qi Yue mengepalkan tangannya ke mulutnya dengan satu tangan dan menekan sudut mulutnya dengan kuat dengan tinjunya untuk mencegah sudut mulutnya terbang di depan Ratu Rubah Api. Jika tidak, Qi Yue curiga Ratu Rubah Api akan datang untuk melahap Tuhan di detik berikutnya. Qi Yue bersumpah bahwa dia benar-benar tidak ingin tertawa, kan? Tampilan Ratu Firefox sungguh membuat orang ingin tertawa. Saya melihat Ratu Rubah Api, yang awalnya memiliki rambut panjang, berkilau dan halus, berubah menjadi bintik-bintik botak. Bagian botak di perutnya adalah yang paling mencolok, dan dia masih bisa melihat perut lembut di bawah rambut. Rambut di antara dua telinga besar berbulu halus itu juga sedikit berdiri. Bukan yang imut dan imut, tapi yang agak konyol, ahem. Tidak dapat membaca lagi. Qi Yue benar-benar tidak akan bisa menahan sudut mulutnya jika dia terus membaca. Lin Weiwei di luar venue dan Qiao Bai di seberang jalan tidak bisa menahan diri, dan keduanya tertawa pelan. Ratu Rubah, marah. Ratu Rubah Api, tenang. Gunakan energi panas, lalu serang bola api. Pada titik ini, tidak ada yang perlu disabar. Naikkan status, lalu mulailah pertarungan hidup dan mati dengan Xiao Wu. Ying ying ying. Mata Ratu Rubah Api bersinar dengan kilau yang membara, dan bantalan dagingnya yang tebal mengeluarkan suara yang mengesankan di lantai. Ledakan. Gemuruh. Serangkaian bola api seukuran bola basket menyembur keluar dari mulut Ratu Rubah Api yang terbuka. Bola api apapun bisa menelan Xiao Wu sepenuhnya. Jantung perlindungan. Dengan Xiao Wu sebagai pusatnya, cahaya lembut menyinari tubuhnya. Blokir bola api yang melaju satu persatu. Aura seorang raja. Momentum yang kuat melanda seluruh tempat. Mata Qi Yue dan Ratu Rubah Api kosong. Ini, aura ini, aura Raja Xiao Wu. Berbeda dari Qi Yue, para master binatang di sekitarnya bersorak pelan, ini perasaannya, ini adalah rasa penindasan yang dibawa oleh aura raja yang kita kenal. Seperti ini rasanya. Dibandingkan dengan aura raja yang digunakan oleh Ratu Rubah Api sebelumnya, rasanya pas. Berikan satu pukulan terakhir, kecupan. Xiao Wu melebarkan sayapnya seperti kilat. Pada saat itu, tubuhnya tampak menjadi besar, dan paruhnya yang kuning cerah berubah menjadi tombak tajam yang tak terlihat, dan dia dengan ganas menyerang Ratu Rubah Api. Yo-yo, Ratu Rubah Api, yang terkejut di tempat, terlempar puluhan meter tanpa pertahanan apapun. Kemudian ekornya yang berat mendarat di tanah,
menyemburkan seteguk darah merah keluar. Ratu Firefox telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pemenangnya adalah kontestan Qiao Bai. Wasit meniup peluitnya dan menentukan pemenang akhir. Sudah lama sekali aku tidak melihat pertarungan seru antara kedua belah pihak dengan kekuatan yang sama. Para master binatang cadangan bertepuk tangan dengan penuh semangat dan tidak berhenti sampai telapak tangan mereka memerah. Bernilai. Apakah itu kekuatan yang ditunjukkan oleh Ratu Rubah Api atau kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Wu? Mereka layak untuk diperlakukan. Itu benar. Petik 2 titik. Menurutku trik rock kecil itu tidak akan berhasil. Lihatlah gadis yang dikontrak dengan Ratu Rubah Api, betapa cantiknya dia. Iblis besar sebenarnya tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan bahwa Raja Iblis Agung adalah Raja Iblis Agung? Ini menunjukkan bahwa iblis besar itu lajang. Saya dapat menerima bahwa setan besar dapat membunuh saya secara instan dalam hal kekuatan dan menghancurkan saya secara mental, tetapi saya tidak dapat menerima bahwa setan besar hanyalah uang tunai. Sisi lain, setelah melihat ini, Qi Yue dengan cepat membawa Ratu Rubah Api kembali ke ruang pengendalian binatang laut spiritual. Kamu tidak bisa memegang Ratu Rubah Api jika kamu memeluknya. Tapi Qi Yue masih bisa mempertahankan intinya menjaga martabat Ratu Rubah Api dan tidak diinjak-injak oleh Xiao Wu. Juga, Qi Yue takut jika Ratu Rubah Api bangun dan mengetahui bahwa Xiao Wu menari di tubuhnya. Kurasa dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai di masa depan. Untungnya, Xiao Wu tampaknya tidak memiliki niat untuk mencambuk mayat Ratu Rubah Api. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk terbang kembali ke bahu Qiao Bai, menggelengkan kepalanya dan mengangkat dadanya, ingin sekali menunjukkan dirinya segala arah. Kamu, setelah menyingkirkan Ratu Rubah Api, Qi Yue memandang Qiao Bai dan Xiao Wu, tersedak dan tidak tahu harus berkata apa. Xiao Wu sangat baik sekarang dan berkembang sangat cepat. Setelah memikirkannya, Qi Yue mengikuti kata hatinya dan memuji Xiao Wu dengan keras. Kepala kecil Xiao Wu terangkat lebih tinggi. Jika bukan karena Qiao Bai yang mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya, tubuh Xiao Wu akan jatuh langsung dari bahu Qiao Bai. Xiao Wu, pangkat, itu benar. Wanita ini luar biasa. Karena saya memiliki master binatang yang terbaik di alam semesta. Upaya kami selama 2 bulan terakhir tidak sia-sia. Xiao Wu sangat rajin. Qiao Bai menyisir rambut kusam di kepala Xiao Wu dan berkata sambil tersenyum. Qi Yue melirik Qiao Bai dan Xiao Wu, tapi yang tidak dia katakan adalah hanya butuh 2 bulan untuk meningkatkan kekuatan Xiao Wu ke level ini. Kemudian dia memikirkan postingan yang dia lihat sebelum datang ke sini. Iblis besar dari desa pemula dan seterusnya. Pada saat itu, Qi Yue berpikir itu agak berlebihan. Setelah bertarung melawan Xiao Wu lagi, Qi Yue tidak lagi berpikir demikian. Qiao Bai dan Xiao Wu keduanya pantas mendapatkan gelar ini. Apakah kamu ingin pergi berobat bersama? Qi Yue berinisiatif mengundang. Xiao Wu telah bertempur beberapa kali di pagi hari, kan? Kita sudah lama tidak bertemu. Kamu tidak bisa membiarkan Wei Wei dan aku keluar hanya untuk bertengkar denganmu, kan? Qi Yue berkata dengan suara panjang. Qiao Bai melirik ke arah Qi Yue, lalu memandang Lin Wei Wei di luar pengadilan dan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum malu-malu padanya. Setelah memikirkannya, Qiao Bai tidak menolak. Oke, ayo kita berkumpul. Menurut kebiasaannya yang biasa, Qiao Bai akan memainkan beberapa pertandingan lagi sebelum berangkat, tetapi hari ini dia berangkat lebih awal. Lin Wei Wei dan Qi Yue mengikuti Qiao Bai bergandengan tangan, dan mereka bertiga berjalan menuju stasiun layanan bersama. Para master binatang persiapan di sekitar mereka berjalan dan melihat ke belakang mereka bertiga saat mereka pergi berbicara. Sampai Qiao Bai dan yang lainnya tidak terlihat lagi. Saat ini, wajah lelaki tua itu dipenuhi air mata, hidungnya penuh ingus, dan dia tersedak. Kalah. Kali ini aku benar-benar kalah dari iblis besar. Qiao Bai tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di belakangnya. Meskipun Ratu Rubah Api memuntahkan darah,
pengobatannya tetap tidak menjadi masalah besar dan dia segera pulih. Xiao Wu bahkan tidak perlu berbaring di ruang perawatan. Dia bisa minum cairan nutrisi khusus untuk memulihkan tubuhnya. Lin Weiwei melihatnya dan sangat terkejut. Xiao Wu benar-benar menjadi sangat kuat. Xiao Wu membusungkan dadanya dengan bangga. Ya, itu benar. Itu dia. Membanggakan. Silakan dan pujilah aku. Melihat penampilan kecil Xiao Wu yang bangga, Lin Weiwei tidak bisa menahan tawa. Manis sekali, Xiao Wu. Xiao Wu tidak suka mendengar ini. Beastmaster bilang itu lucu, oke. Lainnya, tidak. Xiao Wu, burung berstandar ganda. Lin Weiwei memandang Ratu Rubah Api yang hendak bangun di ruang perawatan, dan menghela nafas sedikit. Rasanya jika ini terus berlanjut, kesenjangan kekuatan antara kamu dan aku akan menjadi semakin lebar. Mendengar ini, Qi Yue menepuk bahunya, tidak apa-apa, lain kali aku akan berlatih lebih banyak denganmu. Memang benar, jangan sia-siakan potensi kupu-kupu peri. Qiao Bai juga mengangguk. Sejak evolusi kupu-kupu peri, belum ada keterampilan baru sampai sekarang. Qiao Bai tahu bahwa Lin Weiwei tidak suka bertarung lebih dari Qi Yue. Juga bisa dimengerti, jika Lin Weiwei benar-benar ambisius, dia tidak akan tertular kutu madu. Hanya dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki ide yang berbeda, dan Anda harus memberi atau menerima. Qiao Bai tidak akan memaksa orang lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi Qi Yue hui. Ditarik oleh Qi Yue, Qiao Bai tidak mengajak Xiao Wu untuk melanjutkan pertempuran, tetapi menemani mereka berdua pergi berbelanja dan minum teh sore hari yang sangat damai dan santai. Qiao Bai tidak merasa itu hanya membuang-buang waktu. Bahkan setelah berbelanja, saya merasa cukup baik dan saraf saya, yang selalu tegang, menjadi sangat rileks. Adapun para Beastmaster cadangan yang masih menantikannya untuk kembali bertarung. Qiao Bai, senyum.jpg. Apa hubungannya ini dengan dia? Perpisahan dengan Qi Yue dan Lin Weiwei, Qiao Bai membawa Xiao Wu kembali ke asrama di malam hari. Karena ini adalah liburan akhir pekan yang besar, Li Gan tidak berada di asrama dan pulang ke rumah. Qiao Bai mengunci pintu dan membuka keterampilan bakatnya dengan percaya diri. Binatang peliharaan, Huan Yao. Variasi, tingkat menengah dan rendah plus. Tingkat 3 lanjutan. Keterampilan, aura raja, mata raja, hati penjaga, pek, sihir kilat, super ganda, gigitan api, serangan api, bola api, panas, layar asap, tarian api. Rute evolusi, gagak emas berkaki 3 dipilih. Tidak semua item evolusi dikumpulkan. Kebangkitan awal garis keturunan khusus selesai. Lalala gelombang lalala gelombang aku menang gelombang lalala gelombang. Qiao Bai tidak bisa menahan tawa. Terlihat bahwa Xiao Wu sangat senang bisa mengalahkan Ratu Rubah Api. Dalam sebulan terakhir ini, Xiao Wu tidak pernah sebahagia hari ini. Qiao Bai melihat bilah keterampilan Xiao Wu lagi. Seiring dengan meningkatnya jumlah keterampilan, Qiao Bai juga perlu membuat pengaturan yang lebih spesifik untuk penggunaan keterampilan dan intensitas pelatihan Xiao Wu. Terkadang tidak banyak keterampilan yang dapat digunakan oleh hewan peliharaan. Tapi ini bukan untuk evolusi Xiao Wu. Kuasai beberapa keterampilan terlebih dahulu, lalu buat pengaturan mendetail setelah Xiao Wu berevolusi. Setelah itu, Qiao Bai mengklik gagak emas berkaki 3. Kesukaan 189/100. Pemahaman diam-diam 171/100. Ruang kendali binatang laut spiritual pengendali binatang 2/4. Mandi di bawah sinar matahari total 98 hari. Mandi di bawah sinar bulan total 98 hari. Kekuatan spiritual Xiao Wu 2/4. Keterampilan atribut api 6/7. Keterampilan atribut khusus 4/7. Esensi api tidak tercapai. Melihat nilai numerik spesifik di depannya, bibir Qiao Bai tersenyum tipis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dari liburan musim panas hingga sekarang, 3 bulan lebih telah berlalu. Qiao Bai sangat puas dengan memiliki data seperti itu. Hampir 1/4 waktu untuk 400 telah berlalu,
dan dia telah membuat lebih dari 1/4 kemajuan. Tingkat pertumbuhan kekuatan spiritual yang stabil di lautan spiritual jauh melebihi ekspektasi Qiao Bai. Jika terus tumbuh dengan kecepatan seperti ini, memenuhi kebutuhan lautan spiritual yang dapat mengontrak 4 hewan peliharaan bukanlah mimpi. Keterampilan atribut api dan keterampilan atribut khusus masih sedikit lebih rendah. Dibandingkan dengan ruang kendali binatang laut roh, ini jauh lebih mudah. Kemudian, Qiao Bai sedang mengalami sakit kepala. Dan, mengapa kesukaan dan pemahaman diam-diam kita agak rendah? Qiao Bai melihat ke 89 dan 71, dan mengusap dahinya dengan sakit kepala. Jelas bahwa dia dan Xiao Wu memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Lebih dari sebulan bertarung di sekolah dan lebih dari sebulan bertarung di medan perang, Qiao Bai dan Xiao Wu menyadari bahwa bahkan tanpa berbicara, mereka dapat memahami keterampilan apa selanjutnya yang digunakan hanya dengan satu pandangan. Ini tidak dianggap sebagai pemahaman diam-diam. Bukankah ini kesan yang bagus? Saat dia berbicara, Qiao Bai menatap Xiao Wu yang sedang berdiri di atas meja, menghabiskan buah dan menyisir bulunya, dan tiba-tiba menyodoknya dengan jarinya. Qiao Bai menarik kembali jarinya saat Xiao Wu menoleh, menundukkan kepalanya dan berpura-pura melihat ke panel, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Xiao Wu menatap Qiao Bai dengan sepasang mata seperti manik-manik. Ketika Xiao Wu terus menyisir, Qiao Bai menyodok bulu Xiao Wu lagi. Xiao Wu, kali ini, Xia Qiwu bahkan tidak menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba dia memutar kepalanya 180 derajat, mata hitamnya menatap jari Qiao Bai yang ingin mengambilnya kembali, dan dia menangkapnya. Qiao Bai, batuk, aku hanya ingin bertanya apakah kamu ingin makanan ringan. Qiao Bai perlahan menarik kembali jarinya di depan Xiao Wu, meletakkan tinjunya ke bibir dan berkata dengan serius. Xiao Wu memandang Qiao Bai dengan mata tidak percaya. Qiao Bai dengan cepat mengeluarkan sebungkus makanan ringan khusus yang biasa dia berikan kepada Xiao Wu. Itu khusus untuk kumpulan kartu lotre. Dia membukanya dan menyerahkannya ke mulut Xiao Wu. Dia menatap Xiao Wu dengan mata polos dan menyedihkan, kamu bagaimana bisa kamu tidak percaya padaku? Xiao Wu menggigitnya dan ekspresinya melembut. Menggigit lagi. Semua pikiran ragu tadi lenyap. Xiao Wu, sama dengan V sama dengan lezat. Seharusnya tidak meragukan master binatang. Di tengah maraknya makanan ringan, hari ini adalah hari di mana manusia dan burung hidup berdampingan dengan damai. Karena dia harus belajar di malam hari di akhir pekan, Li Gan kembali ke asramanya lebih awal. Begitu dia membuka pintu, kaki Li Gan berhenti di udara. Dia keluar untuk melihat matahari di langit di luar, lalu menjulurkan kepalanya ke kamar tidur dan melihat ke arah Qiao Bai yang sedang mengemasi barang-barangnya. Ulangi 2 kali. Qiao Bai memutar matanya ke arahnya dengan marah, matahari tidak terbit dari barat, jadi saya tidak pergi ke medan perang hari ini. Oh. Li Gan baru saja masuk, saya terkejut. Siapa yang menyuruh Anda untuk tidak membawanya kembali sebelum jam 5 atau 6 sore selama lebih dari sebulan setiap hari, dan Anda tiba-tiba melihatnya di dalam asrama pada siang hari? Kamu dan aku benar-benar mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Li Gan meletakkan kopernya, menepuk dadanya dan tersentak. Qiao Bai terlalu malas untuk berbicara. Tetapi Li Gan akan mengambil inisiatif untuk maju. Mengapa kamu mengemasi tasmu? Dasar hantu sialan. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku dan pindah? Li Gan berkata sambil melihat Qiao Bai memasukkan pakaian, biskuit terkompresi, makanan Xiao Wu, dan barang-barang lainnya ke dalam ranselnya, berpura-pura seperti itu, menangis di samping. Qiao Bai berhenti berkemas dan menjelaskan tanpa daya, saya belum berencana pergi ke medan perang akhir-akhir ini. Saya merasa agak mandek. Bertarung secara membabi buta tidak akan berhasil. Relaksasikan saraf Anda dengan tepat. Lalu kemana kamu akan pergi? Tempat terlarang di kota kami. Itu tidak benar, kekuatan Xiao Wu belum berkembang sampai titik itu. Qiao Bai masih memiliki pemahaman paling dasar tentang kekuatannya dan kekuatan Xiao Wu.
Menempatkan Xiao Wu di antara Beastmaster tingkat cadangan, dia memang sangat kuat. Xiao Wu tidak sepenuhnya mampu mengalahkan master binatang resmi yang sedikit lebih lemah. Tetapi jika dia ingin menjelajah ke tanah terlarang, dia tidak akan bisa bertahan di sana tanpa mengeluarkan uang untuk menyewa tim ekspedisi untuk melindunginya. Tetapi dalam kasus ini, kebutuhan untuk membawa Xiao Wu berlatih hilang. Sederhananya, level peta terlalu tinggi dan tidak cocok untuk dikembangkan. Dia perlu menemukan peta baru yang lebih cocok untuk dicoba. Profesor Zhou Xinran dari Universitas Jade Bird mengatakan bahwa dia sedikit sibuk akhir-akhir ini dan menghubungi saya untuk meminta saya menjadi asistennya untuk jangka waktu tertentu. Zhou Xinran mengiriminya pesan tadi malam. Meskipun Zhou Xinran melamar menjadi guru kursus profesional tahun depan, dia juga menawarkan mata kuliah pilihan tahun ini. Selain itu, dia mengungkapkan hasil peri kupu-kupu pada konferensi akademik sebelumnya. Kelasnya tidak pernah penuh setiap tahun sebelumnya, namun tahun ini tiba-tiba penuh. Setelah mengikuti kelas selama lebih dari sebulan, Zhou Xinran merasa dia akan mati. Dia membutuhkan asisten untuk membantunya. Jadi Zhou Xinran segera teringat pada Qiao Bai, orang yang menambah beban kerjanya dan kebetulan sedang ada waktu luang. Qiao Bai, saya mendengar bahwa medan tempur Universitas Jade Bird sangat bagus. Ada banyak mesin dan model yang dikembangkan secara khusus oleh sekolah yang tidak dapat digunakan di luar. Sulit bagi mahasiswa non-Jade Bird University untuk menggunakan medan pertempuran sekolah. Qiao Bai dengan tegas setuju setelah Zhou Xinran berjanji untuk membantunya mengajukan permohonan izin ke medan pertempuran sekolah sehingga dia dapat bersaing dengan Beastmaster perguruan tinggi kapan saja. Apakah level peta ini sudah tepat? Selain itu, dia juga bisa mengenal suasana universitas terlebih dahulu, yang akan semakin memudahkan dia untuk melarikan diri saat sekolah dimulai tahun depan. Ahem. Mata Li Gan berbinar ketika mendengar ini. Profesor Zhou Xinran. Apakah itu profesor cantik? Selain dia wanita cantik, bisakah kamu mengingat beberapa informasi berguna? Mungkin penemuan baru Profesor Zhou akan menjadi ujianmu tahun ini. Li Gan, yang bersemangat beberapa saat yang lalu, tiba-tiba kehilangan kesabaran. Titik tes atau semacamnya. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Senin pagi, di gerbang timur Universitas Jade Bird, seorang wanita cantik mengenakan jas putih, dengan rambut hitam mengilap diikat di atas kepalanya, dan sepasang kacamata tanpa bingkai di hidungnya, sedang bersandar di pintu ruang jaga, memandang ke teleponnya dari waktu ke waktu, dan dia tampak seperti apakah kamu sedang menunggu seseorang. Para mahasiswa yang lewat mau tidak mau menatap sepasang sepatu hak tinggi dan stoking hitam panjang selama 2 detik, lalu berjalan pergi dengan wajah memerah, bergegas mengejar jam 8 pagi. Saya masih berpikir dengan marah di dalam hati, siapa dia? Untuk dapat melakukan hal yang begitu indah. Itu sangat tidak manusiawi. Melihat sudah waktunya masuk kelas, semakin sedikit siswa yang bergegas ke kelas. Profesor Zhou Xinran kemudian melihat orang yang dia tunggu. Tidak jauh dari situ, saya melihat Qiao Bai berjalan ke arah ini dengan mengenakan kaos lengan panjang biasa, celana panjang yang nyaman, sepatu kets, dan membawa tas gunung yang menggembung. Zhou Xinran berdiri tegak, berjalan menuju Qiao Bai, dan berkata dengan jijik, bukankah Huangzu memberimu subsidi? Tidak bisakah kamu terlihat lebih tampan sekarang karena kamu punya uang? Qiao Bai berhenti dan melihat pakaiannya. Sederhana, nyaman, dan serbaguna. Jika Anda membeli 2 set, Anda dapat memakainya selama setahun penuh. Menurutku itu bagus. Zhou Xinran, jika bukan karena wajahmu, aku tidak akan mengenalimu bahkan jika kamu berpakaian seperti ini dan dilempar ke kerumunan. Tapi aku tampan, jadi aku bisa memakai apapun yang aku mau, kalau tidak aku akan membuat rekan priaku iri. Qiao Bai melambaikan tangannya, terlihat percaya diri. Zhou Xinran, oke, pria tampan, ikut aku. Zhou Xinran berbalik dan melambai ke Qiao Bai, meminta Qiao Bai untuk mengikutinya. Sambil berjalan,
Zhou Xinran memberitahu Qiao Bai tentang pengaturan kerjanya. Mata kuliah pilihan yang saya tawarkan tahun ini adalah sejarah evolusi hewan peliharaan. Kelasnya tidak banyak, ada 3 kelas setiap minggunya. Semua siswanya adalah mahasiswa baru tahun ini saat waktunya tiba. Kamu hanya perlu menyiapkan PPT sebelum setiap kelas, dan bantu aku menyortir dan menilai pekerjaan rumah setelah kelas selesai. Rasio master binatang yang direkrut oleh Universitas Jade Bird cukup tinggi. Mari kita berikan rasio 50-50. Saya telah membantu Anda mengajukan kartu pendaftaran medan perang khusus di kampus. Temukan seseorang untuk diajak bertarung kapan saja. Zhou Xinran menjelaskan apa yang ingin dilakukan Qiao Bai hanya dalam beberapa kata. Kedengarannya cukup menenangkan. Tetapi, kira-kira berapa banyak siswa yang mendaftar untuk kursus ini? Qiao Bai bertanya lebih lanjut. Zhou Xinran terdiam. Setelah beberapa saat, Zhou Xinran berkata pelan. 2.000. Qiao Bai bertanya dengan ragu, berapa banyak yang kamu katakan? 2.000. Setelah mengulanginya 2 kali lagi, Zhou Xinran kembali ke penampilan percaya dirinya. Sebenarnya, hanya ada 1 atau 200 orang di kelas ini pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, mungkin karena konferensi akademik, kelas tersebut meledak. Qiao Bai ingin berbalik dan pergi. Universitas umum hanya menerima sekitar 7.800 hingga 10.000 mahasiswa setiap tahunnya. Didistribusikan kembali ke masing-masing jurusan secara detail, jumlah orangnya akan semakin sedikit. Tetapi Zhou Xinran berhasil merekrut 2.000 siswa dalam 1 kali kejadian. Hanya meninjau dan menyetujui pekerjaan rumah setelah sekolah dan tugas kelompok dapat membuat orang menjadi sangat sibuk. Saya hanya ingin tahu, apakah Universitas Jade Bird memiliki ruang kelas yang begitu besar? Ada 2.000 orang di sana. Dia sepertinya tahu mengapa Zhou Xinran begitu murah hati. 2.000 siswa. Zhou Xinran akan sibuk sampai mati jika dia tidak menemukan seseorang untuk membantunya. Zhou Xinran menatap Qiao Bai ketika dia mendengar ini. Apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang Universitas Jade Bird? Apalagi ruang kelas yang dapat menampung 2.000 orang, Universitas Jade Bird bahkan dapat menampung seluruh kelas mahasiswa baru sekaligus. Qiao Bai mengacungkan jempolnya. Luar biasa. Dia sekali lagi menjadi sangat menyadari kesenjangan antara dua dunia. Melihat Qiao Bai sepertinya ingin mundur, Zhou Xinran berkata lagi, jangan khawatir, perlahan-lahan jumlah orang yang datang ke kelas akan semakin berkurang. Pada pertengahan semester, biasanya akan ada kurang dari setengahnya dari jumlah orang yang tersisa. Sibuk sekali, hanya sibuk sebentar. Itulah sebabnya aku memintamu untuk membantuku menghidupi diriku sendiri. Apa lagi yang bisa dilakukan Qiao Bai? Semuanya dikatakan di asrama. Saya tidak ingin kembali ke medan perang akhir-akhir ini. Kekuatan lawan belum maksimal, dan saya benar-benar siap untuk bersantai dan beristirahat dengan baik dalam beberapa hari terakhir. Semua orang telah datang. Qiao Bai berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Apakah kamu punya tempat tinggal? Ya, Jade Bird menyediakan asrama dalam kampus dan kamar single untuk guru dan asisten pengajar. Oke, hari apa dalam seminggu kelas akan diadakan? Saya bisa mengatur waktu saya sesuai dengan itu. Bab 62. Bab 62 senangnya mengetahui kebocoran. Qiao Bai yang putus asa. Selasa pagi, Rabu sore, Jumat pagi. Setelah menanyakan beberapa kata, Qiao Bai melemparkan ranselnya ke asrama guru yang kosong. Dia belum mengemas apapun, jadi dia tidak sabar untuk pergi ke sekolah untuk melihat medan perang. Batuk. Dia baru saja pergi melihatnya. Mari kita lihat apakah medan pertempuran Universitas Jade Bird sama hebatnya dengan yang dikatakan orang luar. Pekerjaan asisten dan rencana pelajaran kelas PPT. Tidak masalah. Begadang hingga larut malam untuk melakukannya saat Anda kembali di malam hari. Zhou Xinran sebelumnya telah mengirimkan versi elektronik peta kampus ke Qiao Bai. Setelah membacanya, Qiao Bai mendapat ide. Mengapa universitas begitu besar?
Dari ruang kelas dan asrama ke medan perang, dibutuhkan waktu setengah jam untuk mengendarai sepeda dan berjalan kaki. Qiao Bai tidak berani memikirkannya. Setelah keluar dan melihat-lihat, Qiao Bai ingin melihat apakah ada transportasi dalam kampus yang cocok, seperti sepeda bersama. Baru berjalan 2 langkah, dia melihat sebuah iklan kecil terpampang di dinding. Qiao Bai melihatnya selama 2 detik sebelum dengan tegas mengeluarkan ponselnya dan menelepon. 10 menit kemudian, seekor keledai kecil berhenti di sebelah Qiao Bai. Apakah kamu bos yang baru saja menghubungiku? Masuk ke dalam mobil. Aku bisa mengantarmu kemanapun kamu ingin pergi. Gadis berambut pendek yang terlihat seperti mahasiswa itu mengenakan helm dan menyapa Qiao Bai dengan senyuman hangat, masih bisa melihat 2 gigi harimau kecilnya yang menjulang. Berbicara, dia juga menyerahkan helm kepada Qiao Bai. Qiao Bai menatap helm itu sebentar. Gadis berambut pendek itu langsung berkata, "Jangan khawatir bos, semuanya bersih. Kami melayani dengan hati nurani. Kamu akan ketahuan kalau naik sepeda di kampus tanpa helm." Qiao Bai memikirkan perjalanannya, lalu mengambil helm, memakainya, duduk di kursi belakang keledai, dan mengatakan tujuannya, pergi ke medan perang. Oke, putar stangnya dan ayo berangkat. Bos, Anda tinggal di apartemen guru, apakah Anda guru baru? Anda terlihat masih sangat muda. Mata pelajaran mana yang Anda pimpin? Saya Su Xiaoyan, mahasiswa baru tahun ini. Jika kita bertemu seseorang, bisakah Anda lebih berbelas kasihan kepada saya? Su Xiaoyan banyak berbicara, dan suaranya yang energik tidak pernah berhenti. Namun, melalui kata-kata Su Xiaoyan, Qiao Bai juga mengetahui banyak informasi tentang Universitas Jadeberg. Misalnya makanan di kantin pertama lebih enak, tante-tante di kantin kedua tidak segan-segan memberikan porsi yang banyak, dan kantin ketiga murah, kuantitasnya banyak, dan ramah terhadap masyarakat. Banyak orang di dalam medan perang setiap hari, dan mudah untuk kehilangan kursi jika Anda datang terlambat, tetapi jika ada kartu guru atau jika guru yang Anda kenal dapat membantu Anda menggesek kartu, Anda dapat pergi ke area guru di lantai 6, yang kurang ramai. Bos, apa menurutmu kita harus menambahkan informasi kontak? Beri aku kesempatan untuk pergi ke lantai 6. Kudengar area guru berbeda dengan area siswa. Mendengar ini, Qiao Bai diam-diam mengeluarkan kartu kuncinya dan melihatnya. Sangat bagus. Ini bukan kartu pelajar, tapi juga bukan kartu guru. Ini kartu asisten pengajar sementara dengan gambar wajahnya. Bolehkah aku pergi ke lantai 6 dengan kartu kunci asisten? Qiao Bai bertanya langsung. Su Xiaoyan, Su Xiaoyan berkendara sedikit lebih lambat, seolah memikirkan pertanyaan ini, seharusnya, tidak mungkin, kan? Biarkan aku memikirkannya, kartu akses asisten harus memiliki izin yang sama dengan kartu pelajar. Tetapi tidak berpartisipasi dalam pemeringkatan siswa. Su Xiaoyan menganggukkan kepalanya 2 kali seolah membenarkan apa yang dia katakan. Qiao Bai menghela nafas. Saya yakin Zhou Xinran melakukannya dengan sengaja. Dia takut jika dia diberi wewenang, dia akan melarikan diri setelah pengalaman itu, bukan? Qiao Bai tidak terburu-buru menanyakan peringkatnya. Anda akan mengetahui semua tentangnya saat Anda tiba. Setengah jam kemudian, Qiao Bai terkejut dengan bangunan megah dan besar di depannya. Orang baik, dia percaya bahkan jika dia mengatakan itu adalah sarang burung kubus air. Bos, ini dia. Apakah Anda ingin saya menemani Anda masuk dan memperkenalkannya kepada Anda? Su Xiaoyan menunjuk ke sarang burung itu dan berkata, harganya tidak mahal, sedikit tambahan saja akan memberi Anda pengalaman layanan yang lebih baik. Su Xiaoyan tersenyum hangat dan sepasang mata besar seperti anjing, menatap Qiao Bai dengan penuh harap. Percayalah, saya sama sekali tidak berniat menipu Anda, bos. Medan perangnya sangat besar sehingga jika Anda datang ke sini, untuk pertama kalinya, Anda mungkin tidak bisa membedakan yang mana. Qiao Bai tersenyum dan menolaknya, tidak perlu. Oke, Su Xiaoyan mengeluarkan ponselnya, asisten pengajar,
harap tambahkan informasi kontak Anda. Jika Anda memerlukan bantuan lain kali, silakan hubungi saya. Entah itu transportasi di sekolah, membantu tugas, atau melatih hewan peliharaanmu, selama kamu, bos, punya kebutuhan, aku bisa membantu. Menghadapi mata anjing lucu Su Xiaoyan, Qiao Bai. Qiao Bai merasa sangat sulit untuk mengatakan tidak. Berpikir bahwa dia mungkin akan tinggal di Universitas Jade Bird selama 1 atau 2 bulan lagi, Qiao Bai setuju. Dengan bertambahnya teman, senyuman penuh gairah muncul di wajah Su Xiaoyan. Qiao Bai bahkan membayangkan ekor besar yang tidak ada bergoyang-goyang di belakang Su Xiaoyan. Qiao Bai, batuk, anjing adalah sahabat manusia, dan menolaknya bukanlah hal yang baik. Qiao Bai berbalik dan berjalan menuju pintu masuk utama sarang burung. Ada peta tata letak rincin yang dikendalikan layar sentuh dari lantai internal medan perang yang ditempatkan khusus di pintu. Qiao Bai melihatnya sebentar. Kartu kunci siswa biasa dapat dengan bebas masuk dan keluar dari arena pertempuran terbuka di lantai pertama, arena pertempuran khusus di lantai 2 yang mensimulasikan lingkungan berbeda, dan ruang hitam pelatihan mode khusus pemain tunggal di lantai 3. Untuk tempat pertempuran dan tempat pelatihan di lantai 4 dan 5, kualifikasi harus dibuka melalui peringkat pertempuran internal di tempat tersebut. Lantai 6 memerlukan kartu akses guru untuk masuk. Qiao Bai mengangguk, itu sepenuhnya bisa dimengerti. Lantai pertama, kedua dan ketiga adalah area umum, lantai 4 dan 5 adalah area pengembangan bagi para Beastmaster yang berprestasi, dan lantai 6 adalah tempat para siswa guru paling populer dari berbagai disiplin ilmu memiliki dapur kecilnya sendiri. Qiao Bai menggesek kartu pintu yang disiapkan Zhou Xinran untuknya dan berhasil memasuki medan perang. Penglihatan tiba-tiba menjadi lebih jelas. Area pertarungan terbuka sangat luas, tidak kalah dengan arena pertarungan pemula di kota New York. Qiao Bai menyadari perbedaannya setelah menyaksikan beberapa pertarungan. Dengan para novis di NY Kota, mereka semua adalah master binatang persiapan. Mereka hanya mengontrak satu binatang peliharaan, yang tidak lebih dari tingkat ketiga tingkat lanjut. Kekuatan mereka cukup rata-rata, dan kerusakan serta dampak yang mereka timbulkan dalam pertempuran juga rata-rata. Berdasarkan arus orang, jarak antara setiap area pertempuran di arena pertempuran pemula Nanyang hanya sekitar 2 meter. Jika Anda sedikit terganggu, Anda dapat melihat dengan jelas situasi pertempuran orang-orang di sebelah Anda. Tetapi standar pendaftaran Universitas Jade Bird untuk Beastmaster setidaknya adalah Beastmaster formal. Untuk menjadi master binatang resmi, salah satu binatang peliharaan dalam kontrak harus menembus ke tingkat yang lebih rendah dari tingkat keempat, atau 2 binatang peliharaan dalam kontrak harus berada pada tingkat menengah dari tingkat ketiga atau lebih tinggi. Yang pertama adalah evaluasi kemampuan budidaya master binatang. Meskipun paling sulit bagi hewan peliharaan untuk menembus level kelima, tidak mudah untuk menembus level keempat. Master binatang perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang hewan peliharaan dan menghabiskan waktu dan energi untuk mengolahnya. Yang terakhir adalah penilaian komprehensif terhadap potensi dan kemampuan budidaya master binatang. Pada sekitar usia 18 tahun, ruang penguasaan binatang laut spiritual dapat dibuka cukup untuk menampung 2 makhluk luar biasa, dan level tersebut dapat dikembangkan ke tingkat menengah tingkat. Ketiga, kekuatan keseluruhan cukup untuk menjadi master binatang resmi. Menjadi Beastmaster tingkat pertama di atas Beastmaster formal adalah salah satu persyaratan paling dasar bagi lulusan Beastmaster dari Jade Bird University. Kontrak 3 atau lebih makhluk luar biasa, dan level 1 hewan peliharaan melebihi level kelima, dan level 2 hewan peliharaan melebihi level keempat. Kekuatannya berbeda, dan kekuatan penghancur yang dibawanya sangat berbeda. Setiap tempat pertempuran publik berjarak setidaknya 4 meter, jika tidak maka akan mudah terpengaruh oleh master binatang di sekitarnya selama pertempuran. Setelah membacanya, Qiao Bai menyentuh dagunya. Saya tidak tahu apakah itu karena ada lebih banyak siswa baru sejak awal sekolah. Qiao Bai merasa jika Xiao Wu diizinkan bertarung di sini,
belum lagi kemenangan telak, tidak akan sulit untuk menang 50-50. Setelah memikirkannya, Qiao Bai naik ke lantai 2. Setelah dilihat sekilas, tidak jauh berbeda dengan lantai 2 NY Newcomer Battle Arena. Tempat pertempuran yang berbeda disimulasikan di ruangan yang berbeda, dan setiap tempat pertempuran hanya dapat menampung satu kelompok orang dalam satu waktu. Qiao Bai melompati lantai 2 dan sampai ke lantai 3 yang paling dia minati saat ini, tempat latihan. Ini juga merupakan salah satu fitur Universitas Jadeberg. Semua 1.500 kamar penuh. Qiao Bai, apakah kamu sudah mengatakan bahwa kamu akan mengejar jam 8 pagi? Mengapa ada begitu banyak orang? Qiao Bai menggunakan ponselnya untuk membuat reservasi di mesin. Untungnya, ada banyak ruangan. Qiao Bai menunggu kamar kosong dalam waktu sekitar 20 menit. Menurut distribusi rinci nomor kamar rumah di samping, Qiao Bai berhasil tiba di kamar setelah 7 putaran dan belokan. Mendorong pintu hingga terbuka, sebuah ruangan kosong berukuran sekitar 40 hingga 50 meter persegi muncul di depan Qiao Bai. Qiao Bai masuk dengan ragu, dan pintu terkunci secara otomatis. Layar proyeksi besar muncul di udara, dan suara mekanis dengan sensasi arus listrik terdengar. Qiao Bai berkata bahwa suara ini mirip dengan suara orang yang terbelakang buatan sangat membosankan. Setelah terlalu sering mendengarkannya, masih terasa sedikit lucu. Asisten pelatih, Qiao Bai, selamat datang di tempat latihan. Terdeteksi bahwa asisten pelatih Qiao Bai tidak memiliki catatan menggunakan tempat latihan. Ya, tolong lepaskan hewan peliharaannya. Qiao Bai melepaskan Xiao Wu, dan Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan berdiri kokoh di bahu Qiao Bai. Memiringkan kepalanya, dia dan Qiao Bai menatap layar lebar di depan mereka dengan mata manik-manik hitam. Tempat latihan ini dapat mensimulasikan berbagai mode latihan yang berbeda. Setelah dimasuki, tempat latihan akan dikunci selama minimal setengah jam, dan waktu tanpa gangguan maksimum dapat diatur selama periode ini masuk atau keluar. Berapa kali Anda mengajukan permohonan penggunaan tempat latihan per hari? Tidak boleh lebih dari 3 kali. Totalnya 9 jam. Tentang itu, Qiao Bai mengangguk, apakah itu manusia atau hewan peliharaan, ada batasannya. Silakan pilih arah pelatihan yang Anda perlukan. Layar besar 72 inci menyala, dan beberapa pilihan disajikan di depan Qiao Bai. Mode pemeringkatan grafik plus. Pertempuran makhluk luar biasa virtual plus. Pembelajaran keterampilan khusus plus. Simulasi adegan spesial plus. Mode terbuka. Setiap pilihan besar diikuti oleh item yang lebih terbagi lagi. Qiao Bai melihatnya satu persatu. Semakin dia melihatnya, semakin dia mengerti bahwa orang-orang itu memuji peralatan khusus Universitas Jadeberg. Mode pemeringkatan. Karena Qiao Bai menggunakan kartu identitas asisten pengajar, maka tidak dapat digunakan. Klik pertempuran makhluk luar biasa virtual. Dan Anda akan melihat berbagai makhluk luar biasa untuk dipilih. Anda bahkan dapat memilih untuk bertarung melawan makhluk luar biasa tipe naga. Makhluk luar biasa tipe naga juga ditandai dengan sangat cermat dengan risiko tinggi 2. Hanya kata-katanya. Qiao Bai sedikit penasaran dengan jenis pertarungan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia memutuskan untuk mencobanya setelah membaca semuanya. Pembelajaran keterampilan khusus memungkinkan Anda memilih keterampilan yang perlu dipelajari di antara berbagai atribut. Qiao Bai, saya juga sangat tertarik dengan ini. Membalik ke bawah, Qiao Bai melihat judul salah satu sub-item pelatihan keterampilan khusus. Di kolom atribut api, opsi api halus tercantum dengan jelas. Qiao Bai, apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Ini jelas bukan sesuatu yang harus Anda coba. Qiao Bai mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu dan mengklik opsi Essence Fire. Suara mekanis yang terasa seperti listrik terdengar lagi. Apakah Anda yakin ingin berlatih, Jinghuo? Mode ini hanya dapat memainkan peran pendukung tertentu, pelatihan keterampilan khusus tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Apakah?
Qiaobai, di Sungai Gangga.jpg. Jika hanya perangkat holografik virtual yang dapat membantu makhluk luar biasa memahami keterampilan tingkat api halus, maka Universitas Jade Bird seharusnya tidak hanya menjadi universitas kelas 1, tetapi universitas terkemuka dengan reputasi di dalam dan luar negeri. Qiaobai membenarkan, minta hewan peliharaanmu untuk berdiri di lingkaran biru virtual di tengah. Xiao Wu. Qiaobai menyentuh rambut kusam di kepala Xiao Wu, pergi. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa, kan? Xiao Wu melompat dan terbang ke lingkaran cahaya biru. Detik berikutnya, layar besar virtual menghilang. Ruangan dengan 4 dinding kosong berubah menjadi lanskap vulkanik yang sangat nyata baik secara visual maupun penciuman dalam sekejap mata. Kepompong yang merangkak perlahan di bawah gunung berapi yang bergulung bersinar merah, lambat dan sangat panas, serta bau telur busuk dan belerang masih tertinggal di ujung hidung. Qiaobai dan Xiao Wu berada di tempat seperti itu. Tanpa disadari, keringat dingin muncul di punggung Qiaobai. Otak dan nalar terus-menerus memberitahu Qiaobai itu palsu. Itu semua palsu. Namun, semua yang dia lihat melalui indera penglihatan, penciuman, dan pendengarannya memberikan pesan yang sama ke tubuh Qiaobai, sungguh. Ini benar. Qiaobai, tiba-tiba saya bisa memahami mentalitas lawan Xiao Wu setelah Xiao Wu menggunakan aura raja. Xiao Wu juga mengepakkan sayapnya, sepasang mata manik-manik hitamnya melebar, memantulkan lahar yang sepertinya akan meledak kapan saja. Saat ini, Xiao Wu tidak menyadari bahaya yang akan datang. Saya hanya merasakan suhu di sekitar tubuh saya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang membuat burung takut. Segera setelah itu, aliran magma panas tiba-tiba keluar dari tempat Xiao Wu berdiri. Xiao Wu mengambil langkah perlahan untuk bereaksi. Bulu ekor yang ternoda lahar telah terbakar habis. Xiao Wu mengepakkan sayapnya ketakutan dan ingin terbang ke sisi Qiaobai, lalu menabrak penghalang transparan. Di kedua ujung penghalang ada Qiaobai dan Xiao Wu, yang saling memandang. Qiaobai. Xiao Wu, Kiaki. Xiao Wu, tolong. Beastmaster, tolong bantu aku. Qiaobai Gang hendak mengatakan sesuatu dan menganalisis situasi saat ini. Di sisi lain penghalang, di sisi Xiao Wu, hujan magma tiba-tiba turun dari langit. Qiaobai tidak terlalu peduli lagi. Meskipun alasannya mengatakan kepadanya bahwa itu semua palsu, ekor botak Xiao Wu yang terbakar adalah asli, dan Qiaobai tidak bisa mempertaruhkan keselamatan Xiao Wu. Gunakan hati penjaga, lewati gelombang hujan magma ini dulu. Adegan yang tidak diharapkan oleh Qiaobai maupun Xiao Wu terjadi, keterampilan hati penjaga gagal digunakan. Qiaobai dan Xiao Wu. Gerakan Xiao Wu yang sudah panik seketika menjadi semakin kacau. Mengepakkan sayapnya, dia hampir tidak bisa terbang. Beberapa bola magma menghujani Xiao Wu, dan bulu-bulu di tubuh Xiao Wu terbakar sepotong demi sepotong. Sepasang mata manik-manik hitam Xiao Wu telah berubah menjadi mata telur rebus yang penuh air mata di anime. Qiaobai menarik napas dalam-dalam. Bau belerang dan telur busuk memang menjijikkan, tapi itu juga membuat Qiaobai cepat tenang. Jangan takut, Xiao Wu, gunakan bola api. Hindari dan serang hujan magma yang turun di saat yang sama, waktu. Xiao Wu memiringkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, lalu bertindak sesuai keinginan Qiaobai. Untungnya, seperti yang diharapkan Qiaobai, bola api berhasil digunakan, dan setelah secara akurat mengenai hujan magma yang turun, hujan magma tersebut menghilang. Bola api yang digunakan oleh Xiao Wu juga diimbangi pada saat yang bersamaan. Berhasil. Qiaobai, yang sedikit bingung sekarang, benar-benar tenang, dan otaknya bisa memikirkan dengan lebih baik tentang apa yang terjadi di depannya. Jadi, apakah ini metode pelatihan yang disediakan oleh perangkat virtual? Qiaobai sedikit terkejut. Ini sangat realistis. Dia tidak tahu seperti apa makhluk luar biasa yang disimulasikan oleh perangkat virtual, atau seberapa kuat keterampilan yang digunakannya. Tetapi lanskap vulkanik dan magma sudah sangat realistis. Baik dari segi tampilan, warna,
bau, dan suhu, ia paling meniru magma asli. Jika dia tidak menemukan bahwa kekuatan magma ini tidak sekuat magma asli, Qiao Bai akan benar-benar berpikir bahwa Universitas Burung Giok memindahkan lanskap vulkanik ke tempat latihan hanya untuk memberikan pelatihan yang lebih baik bagi para ahli binatang dengan api lingkungan yang dikaitkan. Oh, selain itu, nafas api yang panas ini tidak mengandung sedikit pun energi api, yang juga merupakan suatu cacat. Tetapi mengabaikan kekurangan kecil ini, Qiao Bai masih harus mengakui bahwa ini memang metode pelatihan yang sangat bagus. Hanya dalam setengah jam, Qiao Bai berpikir bahwa kecepatan reaksi dan kemahiran Xiao Wu dalam keterampilan atribut api yang dia kuasai telah mencapai batasnya pada tahap ini, dan itu sedikit meningkat. Jangan meremehkan ini. Ini menambahkan hingga ratusan juta poin. Namun, karena Qiao Bai belum mengubah waktu penguncian sebelumnya, dia diusir dari ruangan setelah setengah jam. Qiao Bai, yang semakin bersemangat untuk berlatih, hanya bisa mengeluarkan Xiao Wu dari mode latihan dengan kecewa. Memohon kamar lagi, ada lebih banyak orang dan kami harus menunggu 1 jam sebelum kursi tersedia. Qiao Bai membawa Xiao Wu ke lantai pertama. Tidak masalah, ini hanya 1 jam, dia dan Xiao Wu sama-sama bisa menunggu. Kali ini tidak bisa disia-siakan. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk pergi ke lantai pertama untuk bertarung dengan master binatang resmi dan mengalami makhluk luar biasa dengan kekuatan tingkat pertama yang lebih kuat. Lalu, maka tidak ada lagi. Mahasiswa baru, apakah hewan peliharaanmu adalah burung Cina? Cukup bagus, tapi rasanya belum mencapai level keempat. Gadis petarung dengan kulit berwarna gandum yang sehat melipat tangannya dan berkata dengan tenang. Bertarung denganmu sangat menyenangkan. Aku tidak keberatan beralih ke hewan peliharaan lain untuk terus bertarung denganku, dan beruang raksasa yang kejam juga tidak keberatan. Beruang hitam coklat raksasa di lapangan, yang tingginya 3 meter dan memiliki otot yang kuat, mengangkat tangannya ke udara dan berteriak dengan penuh semangat, ulah. Menikmati, melanjutkan, Qiao Bai, saya hanya punya 1 hewan. Peliharaan, Xiao Wu, master binatang persiapan. Mata tenang gadis petarung itu akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah kamu mahasiswa baru tahun ini? Dia terkejut, tidak. Lalu bagaimana Qiao Bai bisa masuk? Qiao Bai tampak sedikit malu, ahem. Saya asisten pengajar. Gadis petarung itu juga terkejut, oke. Ekspresi gadis petarung itu terlihat lesu untuk sesaat, dan dia bergumam, aku masih memikirkan apakah akan mengundangmu untuk membentuk tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi Beastmaster Universitas Regional China Selatan tahun depan. Kompetisi Beastmaster Universitas China Selatan. Qiao Bai terdengar sedikit tertarik, senior. Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Sebelum gadis petarung itu bertanya, Qiao Bai mengambil inisiatif dan berkata, saya telah menerima surat rekomendasi dari Universitas Jade Bird. Saya pasti akan menjadi mahasiswa baru di Universitas Jade Bird tahun depan. Gadis petarung itu melihat ke arah Qiao Bai, dan dikejutkan oleh Qiao Bai lagi. Dia ingin tahu bagaimana kata asisten, direkomendasikan, dan mahasiswa baru tahun depan digabungkan. Mudah dimengerti. Ini adalah kompetisi pertarungan antara Beastmaster dari berbagai universitas di Tiongkok Selatan. Siswa dari mahasiswa baru hingga senior dapat berpartisipasi. Jika kamu mencapai peringkat tertentu, kamu bisa mendapatkan hadiah sumber daya yang kaya keluar, dan dia memutuskan aku berhenti khawatir dan memperkenalkan Qiao Bai. Berpikir bahwa Qiao Bai masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan dia juga telah menerima kuota yang direkomendasikan, dan kekuatannya tidak akan jauh lebih buruk tahun depan. Gadis petarung itu tiba-tiba menjadi energi lagi, bertukar informasi kontak. Saya akan memberitahu Anda tentang kompetisi tersebut. Saya akan mengirimkannya kepada Anda sehingga saya dapat mengawasi Anda. Saat kamu datang tahun depan, kita bisa membentuk tim secara langsung.
Gadis petarung itu menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dan kamu juga berada di Universitas Jade Bird baru-baru ini, kan? Violet Bear dan aku bisa datang sebagai rekan tandingmu. Jika tidak berhasil, kamu bisa berlatih bersamaku. Bagaimanapun, saya sudah menjadi master binatang tingkat pertama. Jika Anda mau, saya bisa mengganti hewan peliharaan lainnya untuk membantu Anda berlatih. Ula-ula, beruang raksasa yang ganas itu juga mengeluarkan suara gembira. Adik laki-laki berkulit hitam sangat menghargainya. Xiao Wu, yang pingsan karena tamparan muskel dan baru saja bangun, dipegang di telapak tangan Qiao Bai dan masih pusing, Omega de Omega. Tidak, wanita ini sama sekali tidak membutuhkan penghargaan seperti ini. Xiao Wu menatap Qiao Bai, katakan tidak sekarang. Beastmaster, tolong tolak. Kalau begitu terima kasih, kakak perempuan senior. Gadis petarung itu sangat senang karena kamu adalah asisten pengajar, jangan panggil aku senior. Agak aneh, namaku Chu Yanyi. Kamu bisa memanggilku Sister Chu atau Yanyi. Setelah menambahkan informasi kontaknya, Chu Yanyi berbalik dan pergi mencari lawan berikutnya. Aku pergi dulu. Aku akan membuat janji denganmu lain kali aku punya waktu luang. Ingatlah untuk datang. Ulah. Beruang raksasa yang kejam itu juga melambai pada Xiao Wu dengan penuh semangat dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Wu. Xiao Wu terdiam. Xiao Wu diam-diam membalikkan punggungnya dan mengarahkan ekor botaknya ke arah beruang yang kejam itu untuk mengekspresikan perlawanan diam-diamnya. Qiao Bai terbatuk 2 kali dan tidak tahu harus mulai dari mana jika dia ingin membujuk Xiao Wu. Bagaimanapun, inilah yang terjadi hari ini. Tapi sangat sulit bagi Qiao Bai untuk menolak Beastmaster tingkat pertama yang mengajukan diri sebagai mitra pelatihan. Lawan mudah ditemukan. Sulit menemukan lawan yang baik yang bersedia mengambil inisiatif untuk membantu Anda menjadi lebih kuat. Tetapi jika kita melawannya lebih sering, kita bisa menjadi lebih kuat. Qiao Bai menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat Xiao Wu dan meletakkannya setinggi mata, dan berbisik kepada Xiao Wu. Bukankah kita, Xiao Wu, ingin menjadi lebih kuat? Xiao Wu menatap dengan marah. JPG. Apakah ini pertanyaan apakah ia ingin menjadi lebih kuat? Ini jelas merupakan masalah yang tidak bisa dikalahkan oleh orang besar itu sama sekali. Kekuatan mereka tidak berada pada level yang sama dari awal hingga akhir. Kereta, apa nama pelatihan ini? Ini jelas-jelas dimainkan oleh beruang besar. Xiao Wu, Beastmaster, buruk. Bird, aku tidak bisa membujuknya. Qiao Bai tidak berdaya. Pertarungan ini meninggalkan bayangan psikologis yang mendalam pada Xiao Wu. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berlatih dengan baik hari ini. Setelah beberapa kali perawatan di service center lantai 1, semua luka telah sembuh, namun perlu beberapa waktu hingga bulu yang terbakar tersebut dapat tumbuh kembali. Kemudian Qiao Bai membawa Xiao Wu kembali ke asrama. Saya menyeka meja hingga bersih dan memindahkannya ke balkon. Kehangatan, tidak dingin atau panas, pas dan sinar matahari menyinari meja. Qiao Bai menaruh sarang burung lembut berwarna-warni favorit Xiao Wu, dan menyiapkan buah-buahan serta kacang-kacangan yang diproduksi oleh Kaci untuk Xiao Wu. Terakhir, tempatkan Xiao Wu di sarang burung. Istirahatlah yang baik sebentar. Aku akan bersih-bersih dulu, lalu aku akan memandikanmu dan minum obat nanti, oke? Qiao Bai mengusap rambut kusam di kepala Xiao Wu dan berkata dengan nada lembut. Begitu Qiao Bai berbalik, dia mulai rajin membersihkan lahan kosong. Apartemen guru tidak sekotor yang diharapkan, tetapi akan memakan waktu lama untuk menghilangkan debunya. Xiao Wu menundukkan kepalanya dan menggigit buah itu, lalu menatap punggung Qiao Bai yang sibuk. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit kacangnya lagi, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat punggung Qiao Bai yang sibuk. Berkali-kali, Qiao Bai terus membersihkan. Xiao Wu, sial, marah, tiba-tiba saya tidak bisa marah lagi. Xiao Wu berdiri dari sarang burung seperti bola ketan berkulit wijen hitam goreng, mengibarkan bulunya yang setengah tumbuh, menatap punggung Qiao Bai dengan sepasang mata manik-manik hitam.
Kemudian, sambil memegang sepotong apel segar di mulutnya, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan Qiao Bai. Sebelum Qiao Bai sempat bereaksi, paruh burung hitam kecil itu dengan paksa menghantamkan apel langsung ke mulut Qiao Bai. Xiao Wu, makan. Wanita ini, seekor burung bisa mendayung perahu dengan perutnya. Aku tidak akan marah pada Beastmaster karena masalah sepele seperti itu. Mendengus. Itu dia. Jelas bukan karena melunak setelah melihat punggung Beastmaster yang bekerja keras. Burung, hatimu sekeras besi. Qiao Bai tersenyum dan memakan apel itu. Adapun apakah dia bisa melihat apa yang dipikirkan Xiao Wu? Qiao Bai, senyum.jpg. Mari kita selamatkan muka untuk Xiao Wu. Jika tidak, Xiao Wu akan meledak lagi. 1 minggu kemudian. Setelah mendengar berita itu, Qiao Bai menatap Zhou Xinran dengan kaget, matanya terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya. Tidak, Qiao Bai membuka mulutnya, seolah dia tidak tahu harus berkata apa sejenak dan sedang mengatur ulang kemampuan bahasanya. Zhou Xinran melambaikan tangannya, tidak bermaksud memberi Qiao Bai kesempatan untuk berbicara, itu saja. Saya ada seminar akademis di provinsi lain yang akan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Saya akan menyerahkan kelas saya kepada Anda hari ini. Jangan terlalu banyak berpikir, ini tidak terlalu membuat stres. Saat Anda mengadakan konferensi pers akademis, penontonnya jauh lebih banyak daripada mata kuliah pilihan saya, bukan? Qiao Bai, apakah ini sama? Itu sama saja. Zhou Xinran berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah memberitahu kepala sekolah bahwa tidak ada masalah. Anda dapat pergi ke kelas dengan percaya diri. Saya percaya kualitas pengajaran Anda. Melihat Qiao Bai masih ingin menolak, Zhou Xinran mengambil tindakan lain. Saya akan meminjamkan Anda kartu akses guru saya saat Anda mengajar sebagai penggantinya. Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum, Profesor Zhou terlalu sopan. Karena Anda berkata demikian, bagaimana saya tidak membantu? Hehe. Qiao Bai pura-pura tidak mendengar tawa mengejek Zhou Xinran. Sebagai manusia, pertama-tama Anda harus berkulit tebal. Terutama ketika situasinya benar-benar menguntungkan Anda. Mengambil kartu kunci guru dari tangan Zhou Xinran, mata Qiao Bai bersinar. Efek dari ruang pelatihan di Universitas Jade Bird jauh melebihi ekspektasi Qiao Bai, sangat berguna, sangat berguna. Sulit untuk mengatakan apakah Xiao Wu dapat memahami esensi api, tetapi dalam semua aspek, kemampuan Xiao Wu telah meningkat secara signifikan, meskipun dia masih tidak dapat mengalahkan beruang raksasa ganas yang meneriakkan, ulah. Ruang pelatihan di lantai 3 sangat berguna. Qiao Bai menjadi semakin penasaran dengan peralatan di lantai 6. Omong-omong, Profesor Zhou, Anda tahu efek dari ruang pelatihan. Qiao Bai memberi isyarat sedikit dengan tangannya 2 kali. Itu adalah perangkat virtual. Jelas mengetahui hal itu salah. Tapi ini sangat realistis. Selanjutnya, selama latihan, Xiao Wu dapat dilarang menggunakan skill dengan atribut lain, sehingga Xiao Wu hanya dapat menggunakan skill atribut api. Bagaimana cara melakukannya? Pertanyaan ini telah mengganggu Qiao Bai selama beberapa hari, seperti ini jika kemampuan itu ditempatkan di tempat terlarang. Bukankah mungkin untuk membunuh makhluk luar biasa yang liar, kejam, berdarah, dan sulit diatur itu dalam sekejap? Berhentilah melamun. Suara dingin Zhou Xinran mematahkan fantasi tidak realistis Qiao Bai. Itu tidak bisa dilakukan. Persyaratan penggunaan peralatan khusus itu cukup ketat, dan ruangan tertutup adalah salah satu syarat yang diperlukan. Efek benar dan salah dicapai dengan menggabungkan semua batu energi atribut sebagai kekuatan pendorong dan menggunakannya bersama dengan peralatan untuk mendukung pengoperasian ruang pelatihan. Sejumlah besar batu energi dikonsumsi setiap hari. Qiao Bai merasa malu. Seperti yang diharapkan dari Universitas Jade Bird, universitas ini membelanjakan uang dengan cara yang lebih unik dibandingkan yang lain. Hal yang paling penting adalah ketika tingkat makhluk luar biasa mencapai tingkat kelima, ilusi benar dan salah akan sepenuhnya kehilangan pengaruhnya terhadap mereka.
Jadi peralatan ini hanya akan memiliki nilai terbesar jika ditempatkan di universitas. Qiao Bai tiba-tiba menyadari. Itu tidak berpengaruh pada hewan peliharaan tingkat 5. Tidak heran, akan terlalu sia-sia untuk memasukkannya ke sekolah menengah, dan tidak akan efektif untuk memasukkannya ke Akademi Pengendalian Binatang tingkat lanjut, jadi ini paling cocok untuk siswa di tingkat universitas. Qiao Bai mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, apa yang istimewa dari lantai 6? Mungkinkah tempat latihan juga bisa berpengaruh pada hewan peliharaan di atas level 5? Zhou Xinran menatap Qiao Bai dengan pandangan yang hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa diungkapkan. Saran saya adalah, sebaiknya Anda pergi selambat-lambatnya. Zhou Xinran berhenti dan berkata, tentu saja, saya tahu Anda tidak dapat menahannya, jadi saya tidak akan menasihati Anda. Ada beberapa hal yang harus Anda coba sendiri sebelum mengetahui pro dan kontranya. Oke, sisa kelas akan diserahkan padamu. Karakter utama Zhou Xinran adalah bertindak tegas, dan pergi segera setelah dia mengatakannya. Jantung Qiao Bai berdebar kencang mendengar kata-kata Zhou Xinran. Dia penasaran sekaligus khawatir. Sebelum dia bisa menyesuaikan mentalitasnya, dia harus menghadapi kelas 8 pagi hari Selasa. Ketika Qiao Bai naik ke podium dan membuka PPT, lebih dari 1.000 orang di bawah tidak bereaksi. Adapun asisten pengajar guru Zhou, mereka semua saling kenal minggu lalu. Ketika mereka melihat Qiao Bai mulai menjelaskan PPT dan Zhou Xinran belum juga muncul, tanda tanya besar muncul di kepala para siswa ini. Di mana guru Zhou? Di mana guru Zhou, saudari kerajaan Bingshan kita yang tinggi dan cantik? Kaki jenjang yang mengenakan stoking hitam itu menjadi sumber motivasi yang mendukung mereka menghadapi babak 8 besar. Kepala sekolah Lin datang dengan diam-diam dan pergi dengan tenang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa kepala sekolah datang untuk mendengarkan setengah dari mata kuliah pilihan tentang evolusi hewan peliharaan. Setelah kembali ke kantornya, kepala sekolah Lin melepas topi baseball di kepalanya, memperlihatkan uban di bawahnya, dan menelepon Zhou Xinran. Anak itu cukup bagus, tapi kamu juga tidak bisa diandalkan. Kamu bisa pergi begitu kamu mengatakannya, tanpa takut terjadi sesuatu. Suara Zhou Xinran datang dari ujung lain telepon, saya cukup dapat diandalkan dalam hal ini. Kepala sekolah, apakah Anda sudah melihat PPT yang dibuat oleh Qiao Bai? Saya bahkan ragu bahwa Qiao Bai telah menyelesaikan kursus mahasiswa baru sendirian. Zhou Xinran masih ingat suasana hatinya setelah melihat PPT dan rencana pelajaran yang dikirimkan Qiao Bai ke kotak suratnya. Itu disebut kompleks. Tata letak dan aspek lainnya sangat biasa. Namun Zhou Xinran sendiri bukanlah orang yang peduli dengan hal-hal mewah itu. Yang terpenting adalah konten yang disusun oleh Qiao Bai. Dengan tidak adanya paparan pada buku pelajaran perguruan tinggi, dan poin-poin pengetahuan dalam buku pelajaran sekolah menengah tidak melibatkan bidang ini, Qiao Bai hanya mengumpulkan poin-poin pengetahuan yang paling penting dan esensial. Jika itu hanya PPT untuk kelas seperti ini, Zhou Xinran masih bisa mengatakan bahwa Qiao Bai hanyalah sebuah kebetulan. PPT untuk seminggu penuh, termasuk PPT untuk minggu depan yang dibuat sebelumnya oleh Qiao Bai, memiliki tingkat dan kualitas seperti ini. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Qiao Bai lah yang benar-benar memiliki level ini. Saya bahkan berpikir tidak apa-apa bagi saya untuk merancang kertas ujian tengah semester dan akhir langsung berdasarkan PPT yang disusun ini. Kepala sekolah, dapatkah Anda memahami suasana hati saya saat itu? Kepala sekolah Lin, saya mengerti, saya sangat memahaminya. Anda benar-benar merasakan krisis bahwa generasi baru lebih baik daripada generasi lama. Benar-benar tidak mudah. Bahkan jika Qiao Bai telah belajar sendiri di kursus pertama, itu tidak akan membuatmu merasa berada dalam krisis seperti itu, kan? Kamu selalu menganggap dirimu jenius, dan pasti ada beberapa guru di sekolah yang jenius disukai olehmu. Itu berbeda. Ada sedikit ketidaksetujuan dalam suara Zhou Xinran.
Ketertarikan Qiao Bai pada evolusi hewan peliharaan dimulai ketika dia menemukan bahwa serangga madu dapat berevolusi. Dengan kata lain, jika Qiao Bai benar-benar mempelajari mata kuliah sendiri terlebih dahulu, itu hanya akan dimulai sejak saat itu. Berapa lama telah berlalu sejak itu? Lebih dari 3 bulan dan tidak lebih dari 4 bulan. Qiao Bai dapat mempelajari kursus tidak penting tentang evolusi hewan peliharaan secara menyeluruh, tapi bagaimana dengan kursus dan buku teks lainnya? Kepala sekolah Lin memahami arti kata-kata Zhou Xinran. Menurut mereka, Qiao Bai pasti sudah mempelajari kursus profesional secara menyeluruh sebelum mengambil kursus tidak penting lainnya. Kepala sekolah Lin hanya bisa menghela nafas. Sejak zaman kuno, pahlawan telah muncul sejak masa muda, dan Universitas Burung Giok kita mendapat keuntungan besar kali ini. Dengan kemampuan Qiao Bai, mungkin tidak sulit untuk masuk ke 2 besar di negara ini. Sayangnya benih bagus ini jatuh ke mangkuk kita terlebih dahulu. Saya hanya tidak tahu berapa tahun Qiao Bai bisa bertahan Burung Giok. Kepala sekolah Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum bangga di wajahnya. Hei, kesenangan menemukan kebocoran. Dia, seorang lelaki tua yang tersenyum, juga mengerti. Secara khusus, segera setelah insiden Qiao Bai terungkap, ketika para petinggi menanyakan universitas ternama mana yang bersedia mengeluarkan surat rekomendasi kepada Qiao Bai, sebagian besar sekolah peringkat teratas menolak. Pura-pura tidak mendengar ketika mereka dipanggil. Apakah ini hanya karena Anda tidak mau bekerja sama? Ya, karena Qiao Bai tidak memiliki latar belakang. Hal di atas ditutup-tutupi lagi, dan kontribusi spesifik Qiao Bai tidak dijelaskan. Konsep favorability tidak dapat mengesankan universitas-universitas terkemuka di dalam negeri. Kepala sekolah Lin akan setuju karena dia telah mendengar nama Qiao Bai dari Zhou Xinran, dan Qiao Bai mendapat pujian atas pencapaian Zhou Xinran. Hal ini membuat kepala sekolah Lin sedikit lebih percaya diri terhadap penemuan Qiao Bai. Dan menurut pendapat kepala sekolah Lin, jika jalur evolusi baru Little Firefox diterapkan secara akurat, rekomendasi ini akan bermanfaat. Hingga hari ini, kepala sekolah Lin tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan hanya kerugian, dia langsung mengambil kesalahan besar. Masih merebutnya dari TOP2. Kepala sekolah Lin sudah bisa membayangkan wajah seperti apa yang akan dia tunjukkan saat menghadapi top 2 di masa depan. Hei, Yo tidak hadir, tetapi dianggap jenius yang tiada taranya. Tidak, dia mampu melakukannya dengan baik di PPT hanya karena dia memperoleh beberapa pengalaman dari membaca praktik penelitian tentang evolusi hewan peliharaan selama 500 tahun. Qiao Bai harus menghela nafas lagi. Diproduksi oleh Kaci, sangat mengagumkan. Saat membuat PPT, Qiao Bai menemukan bahwa banyak isi buku teks yang dia lihat di buku Praktik Penelitian 500 Tahun tentang Evolusi Hewan Peliharaan. Lebih ringkas dan mudah dipahami. Beginilah asal-muasal operasi terang dan buta yang menakjubkan dari Qiao Bai. Pada saat ini, Qiao Bai, yang tidak tahu apa-apa di kelas, bersin-bersin sambil menjelaskan PPT. Ini bahkan akan mempengaruhi perkuliahan normal Qiao Bai. Dia memberi isyarat untuk berhenti sebentar. Para siswa di bawah tidak keberatan, dan bahkan memandang Qiao Bai dengan sedikit rasa bersalah di mata mereka. Kalau asisten pengajarnya bersin, itu bukan karena mereka sedang membicarakan asisten pengajar di benaknya, kan? Dosa. Tetapi mereka benar-benar ingin bertemu Guru Zhou. Mereka mengambil kursus ini hanya karena Guru Zhou. Zhou Xinran, mencibir.jpg. Pekerjaan tangan menjadi 2 kali lipat. 2 jam yang berat namun tidak terlalu berat akhirnya berlalu. Qiao Bai keluar dari kelas tanpa berhenti dan langsung menuju tempat latihan. Sebelum kelas dimulai besok siang, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki ke arah gedung pengajaran. Para siswa di belakang Erkangshu tunggu asisten pengajar. Pekerjaan rumah. Apa? Tidak ada pekerjaan rumah. Hidup asisten pengajar.
Bukan karena Qiao Bai lupa memberikan pekerjaan rumahnya, tapi dia mungkin akan mempersiapkan ujian tengah semester ketika Zhou Xinran kembali, jadi mari kita selesaikan bersama. Menggunakan taksi Didi lagi. Qiao Bai memegang kartu kunci guru dan membawa Xiao Wu bersamanya. Dia menggesek kartu itu dan naik lift ke lantai 6. Segera setelah pintu terbuka, Qiao Bai menerima gelombang pembunuhan terbuka. Qiao Bai, gempa murid.jpg. Ternyata siswa favorit guru bersenang-senang, gumam Qiao Bai. Ini semua adalah hewan peliharaan tingkat tinggi. Sekilas, ada lebih dari selusin yang bisa dilihat sekilas. Di lingkungan virtual hutan hujan tropis, salah satunya adalah versi makan langsung ayam. Qiao Bai, saya tidak boleh menyinggung perasaan Anda. Xiao Wu ini akan membunuh burung itu. Tidak ada seekor burung pun yang bisa dikalahkan. Qiao Bai dan Xiao Wu, apakah sudah terlambat bagi kita untuk pergi sekarang?